Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Object Oriented Analysis dan Design. Bahasan kita pada hari ini adalah Activity Diagram dan Sequence Diagram. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama di Activity Diagram. Jadi diagram ini merupakan lanjutan dari diagram-diagram UML yang sebelumnya ya. Sebelumnya sudah ada use case diagram dan class diagram. Oke, untuk activity diagram itu sendiri ada berapa yang akan kita bahas nanti. Diantaranya ada mengenai simbol-simbol, kemudian contohnya, dan nanti di pembahasan selanjutnya ada tutorial bagaimana membuat activity diagram dengan Enterprise Architect. Oke, untuk materi ini sendiri literaturnya dari Fowler ya. Oke, selanjutnya kita mulai. Nah, kita ke peran activity diagram dalam UML. Oke, jadi activity diagram ini dibuat setelah use case diagramnya jadi ya. Di sini kita membaca cara membacanya dari A delegate task to B ya. Jadi berarti dari use case diagram mendelegasikan sebuah tugas ke activity diagram. Tugas apa yang diberikan oleh use case di sini? Setelah kita membuat use case diagram, otomatis activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan aktivitas apa yang ada di dalam sistem. Jadi visualization of high level reaction to event. Jadi memvisualisasikan reaksi dalam level yang tinggi menjadi sebuah aktivitas di sini. Ya, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sistem. Oke. Setelah activity nanti pada bahasan kali ini juga kita akan membahas mengenai sequence diagram ya, yang termasuk ke dalam interaction diagram. Oke. Nah, untuk activity diagram sendiri, untuk simbol-simbolnya ada dicontohkan di sebelah kanan ya. Simbol yang pertama untuk activity ini kita membuat start activity ya. Nah, start atau initial activity ini digambarkan dengan tanda panah. Sebelumnya ada startnya di sini. Nah, ini start activity. Kemudian untuk simbol selanjutnya, untuk activity diagram itu sendiri ada kotak aktivitas. Nah, ini merupakan simbol inti dari activity diagram. Ini simbol intinya, jadi ada aktivitasnya di sini. Nah, untuk aktivitas itu sendiri di sini dijelaskan tergantung pada perspektif. Nah, kegiatan tersebut ditafsirkan berbeda. Kalau kita melihat secara konseptual, di sini sebuah kegiatan atau beberapa tugas yang perlu dilakukan baik oleh manusia atau komputer. Nah, kalau dari pandangan spesifikasi, activity di sini adalah sebuah kegiatan atau metode di dalam sebuah kelas. Jadi tergantung dari pandangan mana kita melihat, konseptual atau spesifikasi. Nah, kemudian terdapat hubungan antara activity satu dengan activity yang lain. Ini digambarkan dengan trigger ya, tanda panah ya di sini. Hubungan antar kegiatan ini digambarkan dengan trigger ya. Setelah activity berakhir nanti ditutup dengan end activity. Nah, simbolnya seperti ini. Oke, simbolnya seperti ini ya. Ada start, kemudian ada activity itu sendiri, ada penghubung, kemudian setelah activity-nya berakhir ditutup dengan end activity. Nah, simbolnya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Ini digambarkan dengan Enterprise Architect. Nanti kita berikan tutorialnya juga. Nah, di sini untuk contoh activity diagram yang lain, ini contohnya adalah end-to-end dalam pembuatan sistem e-commerce ya. Di sini kita start dulu,
Nah, misal kita mau belanja di sini, buka websitenya, buka website e-commerce-nya, kemudian ada triggernya, kita lakukan registrasi. Nah, setelah registrasi baru login, pemesanan produk. Nah, di sini pada pemesanan produk terdapat simbol lain yang muncul. Di sini ada decision. Nah, di sini ada decision, ada kondisi ya di sini. Apakah tersedia barangnya? Kalau tidak tersedia, misalkan sudah habis stoknya, maka batalkan pesanan. Selesai. Nah, kemudian apabila tersedia, ya jawabannya, maka tentukan jumlahnya, lalu lakukan pembayaran secara online, misal dengan transfer bank, e-banking, atau PayPal dan lain sebagainya. Nah, selesai. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini ada 2N. Nah, ini bisa terjadi apabila ada dua kondisi yang memungkinkan. Misalkan tadi pemesanan produk di sini ada pilihan, ada kondisi kalau tersedia menentukan jumlah, lakukan pembayaran, maka selesai. Lalu kalau tidak tersedia maka bisa jadi batalkan pesanan atau pilih produk yang lain. Nah, itu digambarkan dengan activity. Ini selesai ya. Ini contoh activity diagram. Nanti pembuatannya enterprise arsitek ya, seperti biasa. Oke, selanjutnya ada GWADS. Nah, di sini GWADS ini tadi sudah dicontohkan, iya dan tidak ini masuk ke dalam simbol GWADS. Jadi seperti dalam state diagram, GWADS ini menentukan trigger mana yang akan digunakan. Nah, seperti tadi ya atau tidak. Jadi GWADS ini ya atau tidak, ini contoh dari GWADS. Jadi menentukan trigger mana ya, trigger mana yang akan digunakan, trigger yang ya atau yang tidak. Ada contoh lain di sini, ketika kita mencari minuman di sini, misalkan ada dua GWADS. Yang pertama minumannya saya menemukan kopi, oh ada kopi. Nah, maka trigger ini yang akan jalan. Tapi ketika tidak menemukan kopi, maka ini tidak akan jalan juga. Kemudian ada keterangan pada satu titik waktu hanya satu trigger yang dapat terjadi. Nah, makanya GWADS ini harus eksklusif di sini, eksklusif di sini. Kalau iya ya, ya. Kalau tidak, tidak. Jadi hanya ada pilihan yang istilahnya hanya bisa dipilih satu. Nah, tergantung kondisi. Di sini contohnya ada kopi. Oke, maka yang jalan yang ini. Kalau tidak ada, maka GWADS yang jalan atau trigger yang jalan hanya yang ini. Oke, itulah GWADS. Jadi eksklusif ya, hanya satu trigger yang bisa terjadi. Pilih salah satu saja, tergantung kondisinya seperti apa. Oke, selanjutnya ada decision. Tadi di contoh ada decision. Jadi decision ini menggambarkan keputusan bersarang ya. UML activity diagram menawarkan simbol keputusan atau kondisi. Jadi kondisi ini bisa terjadi ketika ada dua atau lebih kondisi. Nah, di sini tadi menemukan minum, oh ternyata menemukan kopi, sudah selesai. Tapi kalau kita kopinya tidak ada, maka ada pilihan lain. Nah, oh ada cola. Nah, apakah ada colanya? Oh iya, maka di sini selesai. Lalu kalau tidak ada cola, ini akan ada mungkin pilihan lain atau selesai juga. Ya, kalau dari sisi coding ini ada if else. Jika menemukan kopi, maka ya sudah. Kemudian else, oh kopinya tidak ada, else-nya menemukan cola. Nanti dalamnya ada keputusan bersarang. Jadi decision ini menggambarkan keputusan bersarang. Nah, ada kondisi seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ada swimlanes. Jadi di dalam activity diagram juga terdapat swimlane. Jadi dari asal katanya swimlane ini bisa kita artikan sebagai jalur berenang ya, seperti itu. Jadi activity diagram memberitahu Anda apa yang akan terjadi, tapi tidak memberitahu siapa yang melakukan apa. Nah,
Kalau dari perspektif pelaksanaan atau implementasi, ini berarti bahwa activity diagram tidak menyampaikan kelas yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Nah, ini kalau dari perspektif implementasi. Tapi kalau dari sudut pandang atau perspektif domain, ini berarti bahwa diagram tidak menunjukkan orang atau departemen yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Oke, kalau kita bayangkan jalur swimlane ini diartikan sebagai pembagian atau batas peran sebuah activity ya. Swimlane ditandai dengan garis putus-putus vertikal yang memisahkan diagram dengan menjadi sebuah zona. Setiap zona mewakili kelas tertentu, orang atau departemen. Nah, untuk contohnya ada di sini swimlane. Nah, ini. Jadi kalau kita bayangkan di sini ada 3 jalur ya, 3 lanes di sini. Ada bagian finance, ada order processing, ada stock manager. Jadi dibagi. Lebih jelas nanti di tutorial ya. Nah, swimlane ini membagi peran ya. Nah, start activity-nya ada bagian order processing di sini, start, kemudian menerima order. Nah, di sini ketika kita menerima order menerima pesanan, dilakukan pembayaran, misalnya di sini, maka akan terjadi dua bagian. Nah, di sini ada fork dan join. Nah, untuk fork itu sendiri, fork ini membagi satu aktivitas menjadi beberapa aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Nah, itu fork di sini. Lalu untuk join nanti ada sendiri di sini, jadi menggabungkan, nah di sini menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu aktivitas di sini. Nah, oke, kita mulai di sini. Jadi start activity, kemudian setelah menerima order terjadi 2 aktivitas yang berbeda. Di bagian finance ini akan authorize payment-nya, jadi mengecek pembayarannya valid atau tidak. Kemudian di bagian order processing ini melakukan pengecekan, apakah pengecekan baris barang di sini apakah ada stoknya atau jumlah barangnya sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai maka assign to order. Oke, sudah ordernya istilahnya di fix, divalidasi di sini. Oke. Kemudian di sini ada proses fork juga, jadi membagi ke beberapa aktivitas. Di sini kalau sudah ordernya di-assign baru di reorder item. Nah, otomatis kan di bagian di sini stoknya berkurang, maka dia melakukan proses reorder. Nah, diorder. Nah, di sini setelah dilakukan assign order, maka digabung lagi di sini dispatch order ya. Ordernya diproses di sini. Nah, untuk bagian stock manager di sini ketika terjadi order, di sisi lain stock manager juga melakukan aktivitas yang lain, misalkan menerima supply ya, ada barang masuk. Kemudian di sini pada bagian order processing juga memilih outstanding order items, kemudian assign barangnya untuk order, jadi dimasukkan ke dalam item yang akan dijual di sini. Nah, setelah itu dispatch, dilakukan fork lagi di sini. Nah, ketika barangnya nanti habis ada add reminder to stock. Nah, di sini kembali ke bagian stock manager. Nah, ini kelas-kelas ya. Jadi ada pembagian peran, ada 3 swimlane di sini. Finance, order processing, stock manager. Oke, ini pembagiannya ya. Oke, tambahan lain untuk setiap activity ini dibuat berdasarkan jumlah use case-nya ya. Nanti misalkan di dalam use case diagram terdapat 5 use case, maka activity-nya juga ada 5 activity. Nanti bagaimana cara membuatnya di tutorial activity diagram. Oke, ini untuk activity diagram. Selanjutnya kita
ke materi interaction diagram. Nah, untuk interaction diagram ini sebenarnya ada beberapa diagram, tapi yang saya jelaskan di sini nanti hanya sequence ya. Untuk interaksi yang lain bisa menyusul. Oke. Untuk interaction diagram menggambarkan bagaimana kelompok benda berkolaborasi dalam beberapa perilaku. Interaksi ya. Di sini kata kuncinya interaksi. Ada kolaborasi di beberapa diagram tersebut. Kemudian sebuah interaction diagram biasanya menangkap perilaku single use case ya. Nah, seperti di dalam activity tadi bahwa tadi saya bilang satu use case nanti akan terjadi atau tergambar dalam satu activity dan satu interaction diagram. Nah, interaction diagram tidak menangkap perilaku lengkap, hanya skenario yang khas ya. Untuk tipenya, nah tipe dari interaksi ini ada dua, sequence dan collaboration. Nah, untuk pada materi ini nanti akan dibahas yang sequence dulu. Sequence diagram menekankan urutan atau konkurensi dari interaksi, sedangkan kolaborasi menekankan interaksi antar objek ya. Jadi di dalam sequence ini ada urutan atau konkurensi dari interaksi yang terjadi. Oke, kita langsung ke perannya dulu. Peran interaksi diagram dalam UML. Nah, ini landasannya juga sama dengan activity tadi. Interaksi juga berawal dari use case diagram. Use case diagram kemudian mendelegate atau menugaskan interaksi ini untuk mendeskripsikan perilaku use case. Nah, perilaku use case ini dideskripsikan atau digambarkan dengan interaction diagram. Nah, di sini. Jadi perannya di sini. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan transformasi? Sama contohnya seperti kelas kemarin. Jadi kita contohkan customer melakukan order ya, melakukan pemesanan. Perilaku dari order use case. Seorang pelanggan memesan beberapa produk. Baris perintah untuk setiap produk yang disiapkan secara terpisah. Nanti pemesanan ini juga akan memeriksa stok. Jika produk ada dalam stok, maka hapus jumlah yang diminta. Misalkan stoknya tinggal 10, diminta atau dipesan 5, maka sisanya juga harus tinggal 5. Misal seperti itu. Jadi harus ada updating stok. Jika stok produk turun di bawah tingkat yang telah ditetapkan, maka disusun ulang. Nah, maksudnya di sini ketika stoknya sudah habis, maka perlu dilakukan restock. Nah, itu nanti skenario-nya seperti itu. Nah, untuk sequence diagram di sini saya jelaskan ada beberapa simbol ya. Di sini sequence diagram terdiri dari objek, lifeline, dan message. Nah, objek ini yang atas nih, aktor. Kemudian mungkin masih ingat ini adalah kelas. Nah, kelas-kelas ya. Ada kelas boundary, kelas kontrol, dan kelas entitas di sini. Ini kelas-kelas ya. Ada lifeline mewakili kehidupan objek selama interaksi ini, lifeline. Nah, ada garis panah-panah ini. Message, nah message atau pesan diwakili oleh panah antara lifeline. Jadi ada pesan di sini. Atau message, nah berlabel minimal dengan nama pesan. Ini ada nama pesannya. Untuk mengirim pesan antar objek harus ada hubungan antara kelas dalam kelas diagram. Nah, ini hubungannya aktor melakukan pemesanan, otomatis ada hubungan. Nah, ini ada pesan. Sequence pesan terjadi ditunjukkan dari atas ke bawah. Nah, ini ada sequence ya, ada urutan. Tadi penekanan pada sequence ini pada urutannya. Nah, di sini ada urutan. Jadi dari atas ke bawah pesannya. Ada iteration marker menunjukkan bahwa pesan dikirim berkali-kali. Nanti ada proses yang looping di sini. Nanti ada contohnya. Nah, mungkin ada yang bertanya apa bedanya antara
kelas boundary yang ini, kelas control dan kelas entitas. Nah, bedanya dulu sudah pernah dijelaskan di kelas diagram atau di penjelasan kelas. Jadi untuk boundary, nah simbolnya seperti ini. Boundary class ini berhubungan dengan pengguna atau user interface, bisa berupa form atau layar ya. Ini boundary. Nah, biasanya posisinya ada di depan. Setelah aktor, dia menuju ke boundary class dulu. Lalu kelas yang kedua ada kelas kontrol atau pengendali di sini. Kelas yang berhubungan dengan pemrosesan, komputasi, penghitungan dan lain sebagainya. Nah, simbolnya seperti ini ya, diingat. Ini control class. Lalu kelas yang ketiga ada entitas. Nah, entitas simbolnya seperti ini dalam kelas ya. Kelas yang berhubungan dengan data. Nah, biasanya ini menggambarkan nama tabel di dalam sebuah database. Nah, perlu dibedakan simbolnya seperti ini. Nah, urutannya juga ya. Jadi dari aktor ke boundary, ke kontrol dulu, baru ke entitas. Nah, ada mungkin ketika kita searching contoh dari sequence diagram ini, ada yang menemukan simbolnya dengan kelas ini, kemudian ada yang menemukan dengan simbol nah, simbolnya seperti ini, objek. Nah, apa bedanya? Nah, jadi sequence diagram dengan simbol kelas yang seperti tadi itu digambarkan pada tahap analisis. Nah, maksudnya ketika kita membuat SKPL di sini, maka yang digambarkan adalah menggunakan kelas seperti ini. Nah, ini ada dalam SKPL. Kemudian nanti ketika membuat di dalam perancangan atau mungkin kita buat dokumen DPPL, jadi sequence diagram dengan simbol objek. Nah, ini simbol objek nih. Kotak ini simbol objek. Ini ada di dalam tahap perancangan. Nah, beda ya. Nanti ketika kalian buat dalam SKPL, maka yang digambarkan adalah yang seperti ini. Kemudian ketika membuat perancangan, yang digambarkan adalah objeknya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira sudah paham yang ini. Nanti selanjutnya ada kondisi. Ya. Kondisi di sini, kondisi melaporkan apakah pesan dikirim atau tidak. Nah, lalu ada self delegation, digunakan setiap kali sebuah objek mengirim pesan ke dirinya sendiri. Nah, contoh self delegation di sini adalah check stock. Nah, ketika ada aktor melakukan isi form, melakukan form pemesanan di sini. Data pemesanan dikontrol dulu, kemudian lakukan cek stok di sini. Dikontrol dulu stoknya ada atau tidak. Nah, kemudian kalau misalkan tersedia ya nanti ada info pemesanan berhasil. Kalau misalkan tidak juga stok habis. Nah, itu apa ini? Ini adalah return ya. Kenapa ada kok balik di sini garis balik? Nah, ini namanya return. Jadi menunjukkan kembalinya kontrol setelah pesan, bukan pesan baru. Jadi pesan tadi melakukan pengecekan, kemudian di return ada ini ya, ada info pemesanan yang muncul di form. Lalu nanti masuk ke aktor, ini bisa disambungkan. Nah, ini contoh lengkapnya ya. Jadi aktor melakukan isi form pemesanan, lalu melakukan data pemesanan ini terkirim ke kontrol, dilakukan pengecekan stok dulu, dicek di entitas di database-nya ada atau tidak, lalu diberikan info ke sini. Oke, itu saja untuk sequence diagram. Jadi diingat ketika membuat SKPL kita gunakan simbol kelas, tapi ketika di perancangan nanti simbol-simbol ini akan diganti menjadi sebuah objek ya, simbolnya kotak. Oke, saya kira itu untuk sequence dan activity diagram. Nah, selanjutnya ada tutorial activity dan sequence diagram. Bisa dilihat pada penjelasan video selanjutnya. Oke, demikian materi
activity dan sequence diagram yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Apabila nanti kurang jelas bisa ditanyakan di grup atau di forum atau bisa komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.